control if the sky is pink and white. Dalam kurun waktu 2 bulan, 3 ekor harimau yang menjadi penghuni Medan Zoo mati. Padahal satwa yang mati itu berstatus hewan terancam punah. Ya pemirsa, Bupati Mandailing Natal, Sumatera Utara meminta petugas Taman Nasional Batang Gadis segera mengeksekusi seekor harimau Sumatera yang dianggap meresahkan warga. Konflik antara warga dan satwa harimau Sumatera yang terancam punah membuat Bupati Mandailing Natal berdiskusi dengan Kepala Taman Nasional Batang Gadis. Bupati meminta agar pihak terkait, terutama Taman Nasional dan BKSDA, segera melakukan tindakan eksekusi dengan alasan melindungi keselamatan warga. Di balik rimbunnya hutan tropis Sumatera, hiduplah salah satu hewan paling megah dan langka di dunia, yakni harimau Sumatera, atau dengan nama latin Panthera tigris sumatrae. Harimau Sumatera merupakan simbol kekuatan dan keindahan alam liar yang sekarang berada di ambang kepunahan. Populasi mereka terus menurun, terancam oleh fragmentasi habitat dan perburuan liar. Dalam populasi yang semakin kecil, genetik yang menurun membuat harimau ini lebih rentan terhadap perubahan lingkungan dan penyakit. Lalu bagaimana kita bisa menyelamatkan mereka? Dibutuhkan strategi konservasi yang inovatif dan terintegrasi untuk menjaga dan meningkatkan variasi genetik mereka. Dimulai dari pengolahan genetik penangkaran Hingga peningkatan habitat dan teknologi reproduksi berbantuan. Setiap langkah yang kita ambil membawa harapan baru bagi kelangsungan hidup harimau Sumatera. Pertama, pengolahan genetik di penangkaran. Program penangkaran harus mengelola perkawinan secara hati-hati untuk meminimalkan inbreeding. Program penangkaran juga bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan populasi harimau Sumatera di lingkungan yang terkendali sehingga mereka dapat menjadi cadangan genetik dan sumber individu untuk reintroduksi ke alam liar. Pengelolaan perkawinan dalam program penangkaran dapat dilakukan dengan mencatat silsilah dari setiap individu dan melakukan analisis DNA untuk mendapatkan informasi terkait variasi genetik dan juga hubungan kekerabatan antar individu sehingga membantu memastikan bahwa pasangan yang dipilih untuk kawin memiliki variasi genetik yang luas dan tidak terlalu berkerabat dekat. Dengan manajemen genetik yang baik, dapat meningkatkan variasi genetik dalam populasi dan juga menyediakan individu yang sehat untuk dilepaskan ke alam liar. Kedua, pertukaran genetik antar populasi. Memindahkan individu antar populasi liar yang terisolasi untuk meningkatkan aliran genetik dan mengurangi inbreeding atau yang disebut dengan translokasi individu. Translokasi individu dapat dilakukan dengan mengidentifikasi populasi liar yang terisolasi dan memerlukan peningkatan aliran genetik. Dengan menggunakan analisis genetik untuk memilih individu yang akan dipindahkan, memastikan mereka memiliki gen yang akan meningkatkan keragaman genetik di populasi penerima dan mampu beradaptasi di lingkungan yang baru. Sehingga translokasi individu ini dapat meningkatkan aliran genetik antara populasi yang terisolasi, meningkatkan keragaman genetik, dan mengurangi risiko inbreeding. Dengan variasi genetik yang meningkat, populasi memiliki peluang yang lebih baik untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan tekanan penyakit. Ketiga, peningkatan habitat dan konektivitas. Dengan membuat dan memelihara koridor ekologis yang menghubungkan habitat-habitat yang terfragmentasi, memungkinkan pergerakan hewan dan aliran genetik antar populasi yang terpisah sehingga meningkatkan peluang perkawinan silang dan aliran genetik. Memastikan individu dari populasi yang berbeda dapat bertemu dan kawin. Koridor mengurangi risiko inbreeding yang dapat menyebabkan penurunan kualitas genetik dan masalah kesehatan, serta koridor memungkinkan hewan mengakses berbagai sumber daya seperti makanan, air, dan tempat berlindung yang mungkin tidak tersedia di habitat yang terfragmentasi, dan koridor memungkinkan hewan untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan di wilayah baru. Yang keempat, teknologi reproduksi berbantuan. Teknik reproduksi berbantuan bertujuan untuk meningkatkan variasi genetik dan keberhasilan reproduksi dalam populasi harimau Sumatera yang kecil dan terancam punah. Teknik memungkinkan penggabungan gen dari individu yang secara alami tidak dapat kawin karena jarak geografis, masalah kesehatan, dan lain-lain.
Teknik reproduksi berbantuan ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan sperma dari harimau jantan dan menyuntikkan langsung ke dalam saluran reproduksi harimau betina pada waktu yang tepat dalam siklus reproduksi betina. Kemudian, dapat pula dilakukan dengan mengumpulkan sel telur betina dan sperma jantan, kemudian membuahi sel telur di laboratorium yang kemudian embrio yang dihasilkan ditransfer ke rahim harimau betina. Dengan teknik ini, memungkinkan penggabungan gen dari individu yang berbeda secara geografis atau terisolasi, dapat meningkatkan variasi genetik dalam populasi dan mengatasi masalah kesehatan atau perilaku yang menghalangi individu untuk kawin secara alami. Yang kelima, mengurangi konflik antara manusia dan harimau. Mengurangi konflik antara manusia dan harimau bertujuan untuk mengurangi kematian harimau akibat perburuan dan meningkatkan kesejahteraan kedua belah pihak. Konflik terjadi ketika harimau menyerang ternak atau manusia yang sering kali menyebabkan pembalasan oleh masyarakat setempat. Konflik ini juga dapat terjadi karena adanya pembangunan manusia seperti pertanian, permukiman, dan infrastruktur yang menyebabkan hilangnya atau terfragmentasinya habitat alami harimau. Sehingga harimau dipaksa untuk mendekati permukiman manusia untuk mencari makan atau tempat berlindung. Untuk mengurangi konflik ini, diperlakukannya pemahaman masyarakat tentang perilaku harimau dan pentingnya konservasi sehingga dapat meningkatkan populasi harimau. Dengan kerja keras dan dedikasi, kita dapat mengembalikan keseimbangan ekosistem dan memastikan harimau Sumatera memiliki masa depan yang cerah. Setiap tindakan kecil memiliki dampak yang besar dalam upaya konservasi ini. Ayo bertindak sekarang, selamatkan harimau Sumatera, selamatkan keanekaragaman hayati kita. Salam konservasi, Salam lestari. ada.